Halo, selamat datang di Cerita Om Iwan. Cerita kehidupan dan keuangan dari balik kemudi. Jangan lupa subscribe ya. Halo teman-teman, balik lagi ya sama proyek Bang Iwan. Ya, hari ini kita ada di Bilangan Sudirman nih. Rencananya kita mau ngebahas makanan lah ya, sama mungkin mobil, apalagi lah ya. Kenalin dulu lah, pokoknya kita akan bahas hari ini. Mungkin kenalan dulu teman-teman ya. Boleh ya, silakan ya, satu-satu deh, dari ujung deh. Halo teman-teman. Saya nggak usah kenalin nama lah, nggak enak, alias aja udah. Bang Rudi. Bang Rudi. Monggo lanjut dari lanjutnya. Bapak aja yang kenalin, Pak. Oh, oke lanjutnya. Jadi sebelahnya Bang Dudi ada Bang Furkon ya. Ini salah satu pemilik perusahaan terbesar di Jakarta nih. Iya betul. Amin. Betul. Ya. Satu lagi sebelah gua nih Bang Atan ya. Nama kerennya Bang Tane. ya. Kan Ya. Instagram gua emang Atane. Nah, dia pawangnya nih daerah Sudirman ya. Karena kantornya di sini juga nih gitu ya. Kantornya di gedung paling tinggi yang Kalau ada tinggi di yang ada di Sudirman. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Jujur. Ya. Tamrinan autograph tower. Widih. Walaupun Lantai belum 111. pernah sampai ke puncaknya. Bayar, soalnya bayar. Bayar agak berat. Jujur. Cepet satu orang. Cuma buat ngeliat awan. Oke. Sama polusi Jakarta. Yoi. Nah, kita coba bahas mungkin lagi hype nih mobil nih ya teman-teman ya. Apalagi teman kita sebelah nih yang baju kotak-kotak pengen beli mobil kayaknya nih. BD sih, udah target sih. Rencananya mau masuk mobil baru nih, BD Seagull nih ya enggak? Gimana nih teman-teman? Pendapatnya udah pada nonton belum reviewnya kayak apa? Kalau gue pribadi review belum nonton sih, cuman gue udah lihat tipis-tipis aja sih. Gue tuh langsung kepikiran kayak ini kayak Honda Jazz banget ini. Cuman bedanya listrik aja nih, dengan harga yang mungkin lebih affordable ya, 200 jutaan. Tapi lo bisa dapat mobil listrik baru, cakep. Gue nggak ngerti masalah garansi baterai ya. Kalau garansi baterai mobil listrik tuh katanya everlast time. Ya ada yang seumur hidup, katanya ada yang 5 tahun, ya tergantung brand lah. Tapi buat yang BYD ini biasanya everlast time sampai yang penting nama nggak berubah aja atau gimana ya? Karena kan kalau Wuling ya gue denger tuh kalau udah dijual pindah nama jadi gagal kan garansinya kan. Gitu ya? Mungkin taruh di kolom komen ya teman-teman ya. Anjay. Yang tahu mungkin ya apa? Kemarin gua ngobrol sama supir Grab juga kayaknya BED juga sama deh. Kalau pindah nama gitu kagak berlaku udah garansi baterainya. Hangus. Agak janggal kalau yang mau beli ngobrol sama supir Grab. Kayaknya dia udah survei sih kayak sih. Ke BYD apa ya namanya sebelah sini tuh. Dekat tuh. Oh iya, showroom BYD. Showroom BYD langsung kayaknya sih. Sebelah Astra. Bener. Sebelah Astra tuh ada showroom BYD. Kayak gak janggal kalau dia ngobrol sama supir Grab sih, udah pasti langsung sama sales sih dia. Iya. Mungkin karena Bang Furkon biasa pakai BYD premium kali ya, Grab premium kali ya. Jadi kan dia pakai BYD M6 ya kalau nggak salah ya. Jadi cerita di situ ya. Oke. Berarti kalau ganti nama lifetime-nya atau garansinya halus ya. Berarti kurang menarik ya atau karena mungkin depresiasi juga turunnya jomplang ya kalau untuk baterai ya. Tapi gimana secara kalau dari beli baru nih teman-teman pakai buat harian atau buat menarik nggak nih kira-kira? Kalau dari gua pribadi sih gua pengen banget sebenarnya sih coba mobil listrik, cuman memang karena keadaan yang belum nyampe nih. Jadi tapi sisi lain mau sih karena taruhlah kayak Seagull tuh gua nggak ngerti nyebutnya Seagull apa Sigul gitu ya. Cuman poinnya adalah 400 km lu pakai di Jakarta atau gua rumah di Bekasi ke Jakarta paling sekitar 27 sampai 30 km. Gua ngecas baterai PP taruh sekitar 60 kilo, 400 kilo tuh bisa dihabisin dalam waktu 6 hari atau 5 hari lah paling nggak gue kerja 9 to 5, Senin sampai Jumat. Kayaknya sekali gue ngecas buat 5 hari sih worth it ya. Ketimbang gue harus, kalau gue naik mobil yang konvensional, gue harus ngisi bensin paling nggak cepet tuh. Atau 150.000 buat 2 hari. Ditambah lagi kena kan yang namanya 3-in-1, sorry apa? Ganjil genap. Mobil listrik kita nggak kenal ganjil genap kan? Iya. Jadi
affordable banget masalah terkait dengan harga, efisien terkait dengan day to day gue ngeluarin duitnya. Jadi kalau pendapat gue pribadi sih worth it sih. Mas Rudi sama Bang Jack gimana Bang Jack? Yang emang selaku Kalau gua karena rumah di pedalaman, jadi gua nggak relate sama mobil listrik sebenarnya. Karena ya dari rumah saya ke kota aja udah 50 kilo, Pak. Anjay, 50 kilo, gokil. Cuma buat sampai ke kota tuh. Dari kota belum kita muter-muternya atau kita ke tempat lain kan. Jadi Emang buat tinggal di gua mana sih? ya di Rumahnya jauh pedalaman. banget. Ya tapi sebelumnya emang harus tahu dulu sih kita point of view rumah lu tuh pedalamannya tuh kayak gimana. Ya 3 until 4 hours from Jakarta. Jujur agak pegel sih 4 jam sih dari Jakarta sih. Fun fact-nya dia pernah PP dulu. PP Jakarta ke rumahnya tuh. Biar apa? Gua gak tahu dulu biar apa ya. Biar apa? Enggak, dia cuma mau nyoba sih sebenarnya Ya, sih. jangan dibahas biar apanya, nanti konten kita jadi konten yang beda, bukan bahas mobil. Iya, melebar nanti ya. Aduh. Ya tapi kalau 400 kilometer kalau yang diinfoin ya itu sebenarnya cukup Jakarta Semarang ya infonya ya. Jadi sebenarnya worth it ya kalau untuk satu kali isi sampai Semarang gitu ya. Apalagi kalau tadi Pak Furkon atau Bang Furkon tadi ngobrol sama Grab ya. Karena sebenarnya di Grab juga mungkin kalau orang narik satu hari berapa sih habis kilometernya gitu kan. Cukup lah satu kali cas sehari gitu ya untuk narik ya, modal dia tarik sih masih worth it ya gitu. Cuman mungkin yang harus di apa namanya dipikirin depresiasinya gitu ya, karena mobil listrik tuh nyungsep banget, kecuali mungkin kalau teman-teman pakainya harian itu mungkin jadi worth it gitu ya. Tapi kalau pakai cuman jarang-jarang ya sayang ya, kalau menurut gue sih gitu. Jadi tergantung kebutuhan sih. Kalau gue sih tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya dipakai harian worth it ya kan, karena bisa hemat apa namanya bensin atau jadi lebih murah ya pemakaian kosnya kita hariannya ya, dan juga ganjil genap gitu ya kita nggak kena mungkin, dan juga satu lagi pajak ya, pajaknya murah. Tapi kalau dipakai jarang-jarang mendingan sayang sih kalau gua, karena depresinya sangat-sangat drop gitu. Tapi kalau lo pribadi nih misalkan punya barang atau kendaraan lah let's say. Akan pada akhirnya akan lo jual juga karena lo emang pengen ganti, atau ya udahlah gue pakai karena gue seneng, gue beli, gue pakai, once emang udah harus ganti ya gue ganti tanpa harus pikirin depresiasi, atau gimana kalau menurut lo ya? Iya, ya mungkin pengalaman juga ya, abang Atan satu ini kan pernah ngambil motor gua ya. Motor gua ngambil beli ya. Ducati ya. Ducati Monster. Tempo. Udah lunas belum? Udah. Jujur saat gue lunasin, gue tulis di keterangannya pelunasan Ducati Monster. Iya, jadi sebenarnya kalau gua pribadi ya, gua apa namanya belum pernah tipe yang beli jual lagi gitu ya. Kebanyakan barang gua pegang terus sampai rusak gitu ya kebanyakan ya. Jadi nggak pernah gua beli terus gua jual, belum pernah sampai sekarang. Kecuali kemarin ya karena abang ini maksa gue untuk jual motornya gitu ya, gue kasih akhirnya gitu. Tapi kalau dia nggak minta ya nggak bakal gue jual juga sebenarnya gitu ya. Jadi jarang sih gitu ya. Tapi kalau nyobain mobil-mobil lain mau. Nyobain mau, beli ya mau, tapi kalau untuk jual biasanya mungkin jualnya kalau udah nggak butuh ya kali ya. Kalau udah ada alternatifnya mungkin baru jual. Tapi kalau misalkan langsung gue jual lagi buat beli lagi mungkin masih lama lah. Tapi kalau ada alternatif yang udah gue beli baru gue jual santai, mungkin gue jual sih kayak gitu. Oh, berarti kesimpulannya yang dirawat satu, cuma yang dicobain banyak. Banyak. Ya. Oh gitu ya. Ini kemana nih arahnya? Cobain yang mana tuh? Cobain apa tuh? Jujur, Bahaya dia. Pinggir jurang nih kayaknya. Mobil itu mobil. Oh mobil ya. Mobil. Oke. Kita kan kontennya otomotif banget ini. Otomotif tuh. banget. Aduh. Terus nanti di Gias bakalan ada gede-gedean kayaknya pameran yang memang akan datang, sehingga mungkin banyak banget mobil-mobil yang akan pamerkan. Bahkan kalau nggak salah ya, gue lihat ada bike, gue nggak tahu nama jenisnya apa, cuman yang modelnya tuh bener-bener kayak mobil-mobil Outlander gitu, Ya, dan keren banget. Tapi sekali lagi ya, mobil-mobil listrik tuh kenapa, ya gue nggak ngerti ya kenapa bisa murah gitu ya, apa karena memang pasarnya masih sedikit sehingga dia harus menarik masa yang banyak, atau karena memang ongkos produksinya lebih murah dari model konvensional sehingga harganya bisa dibanting habis-habisan nih. Menurut lo gimana? Point of view ya? Ya kalau kita lihat sih sebenarnya kan kayak sekelas BYD aja atau BYD ya. Kalau kita lihat kan
sebenarnya kalau harga dari China-nya langsung, ya itu kan very very affordable banget, very affordable banget lagi. Nah, cuma nggak tahu kenapa masuk ke Indonesia kan harganya jadi melambung tinggi kan. Betul. Tapi infonya sih karena mereka memang saat ini sangat surplus terhadap produksinya, makanya ada diskon tuh. Kalau di mereka sekitar 20%, kalau di Sinanya turunnya segituan. Cuma di Indonesia kita lihat harganya masih bertahan nih. Nah, itu nggak tahu kenapa, mungkin ya mereka jaga market lah. Cuma kalau intinya sih kalau di mobil listrik sendiri karena teknologi baterai yang terus berkembang, ya gua rasa terus-terusan akan terkikis harganya. Sampai mungkin kita nanti dapat LCGC mobil listrik yang ada stiker Happy Family-nya. Boleh. boleh. Ya mudah-mudahan nanti LCGC makin affordable ya, mudah-mudahan, dan kayak mungkin kayak mobil-mobil LCGC ya yang harganya sangat affordable ya, yang mungkin di bawah 200 juta ya, karena kalau masih sama atau kadang kebanyakan kita lihat harganya harusnya murah, tapi secara spek jika memang disamain dengan mobil bensin ya, kadang-kadang masih kemahalan ya. Betul. Untuk mobil baterai itu ya. Jadi kalau memang dia sudah di bawah harga LCGC ya atau setara, itu gua rasa menarik banget ya untuk dimiliki ya. Karena kita tahu mobil ini ya karena punya baterai ya kita harus terima ya beli habis gitu ya, ibaratnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita mungkin value itu jualnya udah nggak ada lagi lah, saya bilang kayak gitu. Ya akadnya sehidup semati lah. Ya. Tapi ngomongin LCGC, menurut lo ya, seberapa optimis? Let's say lah, ASEAN Vietnam udah punya mobil listrik ya, bahkan taksinya udah lalu lalang. Indonesia sebagai yang katanya kita punya nikel gede banget, Kalau kita seberapa lihat, optimis lo Indonesia bisa bikin nih mobil listrik nih? oh saya sangat very Tidak yakin. very pesimis sih sebenarnya. Enggak, karena kita lihat arahnya memang kan ya produksi baterai memang mau digenjot kan katanya. Cuma kalau secara otomotif ya kalau kita harus ngejar negara-negara lain kayaknya udah jauh banget ketinggalannya ya. Ya gue sih suka statementnya Ridwan Hanif ya yang bilang sebenarnya Indonesia tuh udah nggak usah ngomongin lagi mobil nasional lah sekarang. Kita lari ke hal lain lagi aja. Menurut lo gimana, Mas Jack? Nggak bisa bawa mobil soalnya, Pak. Bukan. Oh, Masalah iya. terkait dengan optimisme nih Indonesia. Oh iya, Bapak ini soalnya bos bajai kan, dia punya beberapa unit bajai yang saat ini Boleh. beroperasi. Benar. Daripada beli mobil listrik satu, dengan beli bajai 10 biji, Nah, dapat bajai 10. Benar juga. hasilkan tiap hari. Kita nggak usah ngomongin baja, ntar malah Passive baja-baja nih. income, passive income. Iya kan? Kita ngomongin Iya. passive income nih. Menurut lo, Bang Iwan, Apa nih? seberapa optimis Indonesia punya mobil listrik? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat mobil listrik ya, Indonesia kan punya Pindad ya, salah satu produsen senjata ya, Maung, atau jujur namanya Maung yang contoh Maung ya. ganteng. Ya Maung yang dipakai presiden kita ya, Betul. tentunya ya. Gue rasa prospek atau kemungkinan tuh ada sebenarnya gitu kan. Cuman balik lagi ke ini sih, ke support pemerintah sebesar apa, karena jujur untuk mobil Maung aja itu kayak gitu ya, mereka untuk produksi massal aja mereka masih tahan gitu ya, kalau gua tahu ya. Mereka masih fokusnya ya ke militer gitu kan, dan mereka belum produksi massal untuk sipil gitu, kira-kira kayak gitu sebenarnya ada. Lu yakin nggak semuanya dibikin sama Indonesia itu? Ya. Jadi cuma ngerakit doang. Bisa jadi sih, jadi cuma ngerakit doang ya. Tapi Nah, harganya tahu gak sih lo? harganya nggak tahu berapa emang. Tahu nggak ya? Gue nggak tahu Nggak sih. Kayak ini aja lah, kan di sebelahnya BYD itu Ya. sekarang ada showroom buat Polytron Oh iya. Oh, iya. Betul. Indonesia. Cintailah produk lokal. Iya, TV iya. tabung, jujur merek TV tabung. Iya. Cuma kan mereka udah bergeser nih, mereka lihat ada peluang berarti di situ. Cuma apakah itu produksinya pure dalam negeri ataukah mereka hanya assemble di dalam negeri, ya itu yang harus dipertanyakan sebenarnya. Ya. Ya emang kalau kita lihat ya, untuk buat ya mungkin kalau buat sekedar buat bisa aja, kalau menurut gua ya. Sanggup aja untuk buat mobil ya, kayak dulu mungkin kita pernah buat SMK ya, Pak Presiden sebelumnya gitu ya. Masa? Kemudian Masa? sebelumnya lagi kita Bener, pernah SMK ada. di bawah anak-anaknya Presiden Pak Soeharto ya, dulu ada Timor ya kan atau apa. Ya tapi itu memang sama Hyundai sama Kia gitu kan. Jadi sebenarnya bisa aja kan, tapi ya
mungkin balik lagi ke saingan gitu ya, daya saing gitu ya. Karena kalau di Cina sendiri kan kita tahu labornya murah, ya kan, harganya murah. Dan mereka memang disupport pemerintah dari dulu untuk bikin manufacture yang gede-gedean gitu ya. Sedangkan di Indonesia kita untuk bahan mentahnya itu sulit gitu, untuk bikin manufacture-nya itu sulit lah gitu. Apalagi labor kita juga nggak murah ya. Jadi lu mahal nih jualnya nih. Bukan masalah gue gitu. labor Masa lebih mahal lah ya. labor kita lebih mahal. Juto, makanya kenapa Vietnam sekarang salah satu jadi alternatif manufacture-nya iPhone. Ya kan, iPhone sekarang bukannya di Vietnam kan, kalau kita tahu. Dia geser dari Cina ke Vietnam karena problem masalah tarif Trump itu ya. Ya. Nah, kenapa dibuka di Vietnam? Karena labornya lebih murah, satu itu. Satunya, dan kedua mungkin secara birokrasi ya. Ya mereka lebih simpel gitu ya. Jadi Bapak setuju dengan labor murah? Labor murah setuju, saya setuju ya, asalkan secara apa namanya, biaya hidup juga ikut murah gitu ya. Ini yang harus sama gitu. Nanti Bapak di demo banyak orang, Pak. Betul memang. Bapak jadi setuju kalau perusahaan membayar buruh dengan Murah. upah murah? Sendirinya nggak mau dibayar murah. Tapi terakhir sih menurut gua Apa nih? kalau misalkan lo bisa beli atau mau beli mobil listrik nih, anggaplah mau beli mobil listrik ya. Dari lo dulu. Gue. Kira-kira lo mau beli mobil apa? Oke. Bang Iwan dulu coba. Dari Nggak ure. usah tahu alasannya, nggak tahu Oh, gimana, terserah. nggak perlu Mau kasih alasannya. alasan kek, mau apapun Oh. kek. Anggap Dalam- aja emang lo bisa beli mobil ini nih. Dalam Oh. waktu dekat nih gitu ya, maksudnya? Atau Terserah gimana? sih, mau dalam waktu deket kek atau mau kapan kek, terserah. Ini berdasarkan keinginan apa berdasarkan kebutuhan nih? Terserah lo, gua nggak Terserah bakal juga itu. nih. Mau keinginan Oh. kek, mau kebutuhan kek. Gitu ya. Lo mau beli mobil apa? Kalau mobil listrik sih pastinya gue pengen yang 3 ruang sih. Kalau misalkan nantinya buat nggantiin mobil saat ini gitu ya. Karena jujur ya pengennya mobil keluarga lagi ya pastinya ya. Karena mobil banyak-banyak buat apa sih, ya satu aja di rumah cukup lah ya. Jadi kalau memang mau ganti mobil ya bagusnya yang cukup juga akomodasinya ya, untuk semua satu keluarga dibawa semua gitu ya. Jadi kalau gue mau beli mobil listrik yang ada saat ini di Indonesia, ya mungkin gue prefer ke M6 sih, BYD M6 ya gitu. Tapi harganya masih tinggi ya buat menurut gue Kayaknya gue tahu alasannya. gitu. Jadi ya kalau bisa 3 ruang Selain BYD M6, kecuali ada rivalnya nanti keluar lagi mobil listrik yang lain yang 3 ruang, ya akan dipertimbangkan juga. Tapi prefernya gue akan dengan 3 ruang lah. Kalau Mas Jack terakhir aja, karena dia udah milih mobil listrik banyak banget kayaknya. Iya. Dia udah lebih tahu Dia- dari kita. Dia katalog di rumahnya udah Banyak, penuh. jujur banyak. Bahkan sampai instalasi listriknya dipelajari. Bener. Supaya listrik 450 bisa. Jadi cepet kan ntar. Udah naik, nggak jepret. Aduh. Buat ngecas bisa. Tapi tadi yang Bang Septian bilang ya, berarti Bang Septian tuh tadi nggak usah banyak-banyak mobil lah. Cukup satu aja yang dipunyain. Yang lain Betul. disewa aja. Kalau lagi mau yang lain ya sewa mobil lain aja. Kalau lo, Dut, Ya karena gua sebenarnya pecinta sedan ya. Jelas ya, gue sebenarnya lebih tertarik ke apa namanya, BYD yang sedan itu tipe apa? tuh, dia udah tahu lo. Langsung pancingannya dimakan saudara-saudara. Lo nggak boleh nyebut itu ntar. Kasih tau apa? Beda apa? ini sih. Sil berapa nih? Sil aja. Seal aja. Kalau gua kurang suka yang Sea Lion 7 tuh. Sil Lion ya, SUV dia. Thompson Seal yang oh iya benar Pak. Lo nggak boleh sama, jujur. Bener. Tapi Atau lo terakhir. pilihan keduanya adalah Ioniq yang baru. Ini yang baru. Boleh. Yang Itu yang aja. 6 berarti ya, Yang yang 6 ya? enam. Oh, yang Nah, Kalau gua dulu ya, sebelum Bang Jack penutupan. sebagai penutup pasti harus yang ger. Harus yang brr. Kalau gua, karena gua melihat terkait dengan kapasitas, fungsional, efisiensi, karena memang gua keluarga besar dan gua punya keluarga yang banyak, gua masih punya nyokap, gua masih punya bokap, adik, kakak dan lain-lain. Gua nggak muluk-muluk sih, gua Denza. Minibus. Gua Denza, gua mau. Gua beli Denza gua. Siap. Hormat lu, hormat lu. Secara body kurang bagus. Nggak apa-apa. Dan Tapi kan lebar Oh, iya, banget ya. Saya tahu seleranya Bapak yang bahenol gitu. Nah, Denza cakep banget kayaknya. Iya. Dibanding Alphard itu kayak Denza aja deh kayaknya. Oke. Karena dalam segi harga kayaknya kalau banding Alphard sih kayaknya 1,2 ya? masih lebih murah ya dari masih Alphard lebih ya. murah, masih Ah, lebih ah, murah. Ya. Kalau gua sih Denza sih. Karena baik, lebih baik. bulat bahenol gitu. Bahenol ya. Kalau Manehol. kita ngomongin Bang J. Eh, Ngomong Bang Jack. Bang J kita ini harusnya lebih kayaknya ngerti. mic-nya punya harus duit nih, saya
Kalau punya duit banyak nih. Bukan kalau punya duit kita nggak ngomongin duit. Duit tuh bisa dicari. Oh iya. Duit bisa dicari. Yang Iya, penting Yang penting adalah affirmation dulu. Afirmasi, betul. Afirmasi. coba Bapak harus udah mulai bayangin di dalam mobil warna apa. udah itu udah sorry itu lo solasir itu. Oh iya. Iyalah, dia dari Gua- tahun lalu udah bayangin itu. Gue tiap hari naik mobil listrik, Pak. Oh iya. Gue tiap hari naik mobil listrik. Asik. Nah, gue pengen beli yang kayak gitu tuh. Nih. Yang panjang, Bapak punya- pikirannya kayaknya mau punya- nyewain aja. punya 10 unit aja. Transjakarta. Punya 10 unit aja cukup, Pak. Tapi kalau bajai listrik tertarik pasti dong bajai listrik. Kesian, Pak, nanti supirnya, Pak. Mungkin nggak Bingung sih? nanti. Mungkin nggak ada baja listrik. Mungkin aja. Mungkin aja ya. Mungkin aja. Mungkin. Mungkin aja. Jadi apa? Bapak belum jawab ini. Yang panjang itu, Pak. Yang 12 panjang meter. apa? Transjakarta. Bapak sukanya panjang-panjang bahaya kali. Saya jadi malas deket-deket. Aduh. Semoga ada value-nya, ada manfaatnya buat teman-teman. Nanti tadi yang kita jelasin tentang tap in, tentang Bang Jack punya Jadi kalau mau sesuatu order kemana kalau mau order? di deskripsi nanti kita taruh ya, teman-teman. Tapi teman-teman disclaimer ya, kalau ada omongan-omongan kita yang salah, tolong dikasih penjelasan di kolom Iya. komentar. I'm wrong, TFIIW. Siap. Karena kita bukan ahlinya juga, ini obrolan warung kopi ya. Nah, ini obrolan warung kopi. Cuman nggak ada santai aja. kopinya. Emang nggak ada kopinya. Itu dia. Nanti kita bikin lagi ya di bahan koreksian lah itulah. bahan koleksian. Benar. Oke. Thank you teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Ini proyek Bang Iwan. Ciao. 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 Monggo, Mas. Monggo.